Dunia kita dikontrol oleh mega corporation yang menguasai setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari apa yang kita makan, minum, pakaian kita pakai, dan bahkan hiburan yang kita tonton. Semua disediakan oleh beberapa mega corporations. Dunia ini mau nggak mau dikontrol oleh orang-orang kuat di dunia yang bekerja di balik layar. Sudah bukan rahasia lagi dunia dikontrol oleh satu atau beberapa korporat raksasa yang dominan. Kita lebih umum menyebut mereka dengan gelar elit global. Mungkin kita mengira Jeff Bezos, Elon Musk, Presiden Amerika, atau bahkan Rothschild. Bukan, kita salah. Jadi siapa elit global itu? Ada airdrop. Elit global adalah gelar yang kita berikan pada orang atau korporasi yang menguasai hampir segala aspek di muka bumi. Di abad 11 hingga 13 ada Ksatria Templar yang jadi salah satu ordo terkaya di muka bumi. Bahkan Raja Prancis saja berutang pada Ksatria Templar. Saya pernah bahas tentang Ksatria Templar di video yang ini. Di abad ke-13 hingga abad ke-16 ada keluarga Medici dengan bisnis perbankannya. Sebegitu kuatnya keluarga Medici hingga ada 4 paus Katolik yang lahir di keluarga Medici. Di antaranya ada Paus Leo X, Clement VII, Pius IV, dan Leo ke-9. Juga ada 2 ratu Prancis dari keluarga Medici. Di abad 16-an ada VOC, perusahaan terbesar di dunia yang menguasai perdagangan di dunia, utamanya kawasan Hindia Belanda atau Asia Pasifik. Perusahaan ini bahkan punya pasukannya sendiri. Dan di abad ke-18 ada Rothschild yang menguasai bisnis perbankan. Sebelum akhirnya tumbang di abad ke-20, kekuatan keluarga Rothschild sudah nggak seperti dulu. Karena kekayaannya dibagi ke ratusan ahli waris di seluruh dunia. Kita lebih sering mendengar kalau Rothschild adalah elit global masa kini. Tapi menurut saya itu cuma decoy atau pengalian isu dari elit global yang sebenarnya. Jadi siapa elit global masa modern? Mereka adalah The Big Three. Siapa The Big Three? Saat ini ada 3 mega korporasi yang menguasai dunia. Yang pertama adalah BlackRock, kemudian Vanguard, dan State Street. Bloomberg menyebutnya dengan julukan The Big Three. 3 mega korporasi inilah yang menguasai pasar saham di dunia. Jadi, Big Three adalah gabungan dari investment fund terbesar di dunia, yaitu adalah BlackRock, Vanguard, dan State Street. Big Three menguasai lebih dari 50% market cap S&P 500. BlackRock mengelola dana $10 triliun, Vanguard $7,2 triliun, dan State Street sekitar $4 triliun. Total $21,4 triliun. Sementara total market cap S&P 500 hanya sebesar $31,9 triliun. Nah, yang unik adalah investor BlackRock terbesar adalah Vanguard, dan investor terbesar Vanguard adalah BlackRock. Baik Vanguard dan BlackRock adalah investor terbesar dari State Street. Ini kalau bukan kartel apa ya? Mereka bertiga punya power yang luar biasa untuk menggerakkan market. BlackRock didirikan 1988. Kini mereka telah bertumbuh menjadi perusahaan terbesar di dunia, bahkan jadi perusahaan dengan aset manajer terbesar di muka bumi. Hanya dalam jangka waktu 30 tahun aja. Aset yang dikelola oleh BlackRock sebesar $10 triliun. Artinya ini adalah 10 kali lipat market cap seluruh aset kripto saat video ini dibuat. Global market cap kripto waktu video ini dibuat hanya $1,1 triliun. Jadi teman-teman bisa bayangin seberapa besar dan dominannya BlackRock. Aset BlackRock bahkan lebih besar dari seluruh GDP negara-negara di seluruh dunia, kecuali US dan China. GDP Indonesia aja hanya 1/10 AUM BlackRock, yaitu $1,2 triliun. Bahkan saking besar dan berpengaruhnya, Federal Reserve di 2020 meminta tolong pada BlackRock untuk menenangkan market.
Federal Reserve menunjuk BlackRock untuk memanage pembelian surat utang korporat. Ini untuk mengendalikan krisis karena pandemi. Larry Fink adalah founder dan chairman dari BlackRock yang didirikan pada 1988. Ia juga adalah member dari World Economic Forum. Awalnya, BlackRock adalah venture arm dari Blackstone. Dari Blackstone, Larry Fink mendapatkan pendanaan sebesar 5 juta US dollar. Pada 1989, aset yang dikelola BlackRock mencapai 2,7 miliar US dollar, dan Blackstone menjual sebagian sahamnya pada Fink. Di tahun 1992, nama BlackRock resmi digunakan. Pada tahun 1995, Blackstone menjual seluruh sahamnya senilai 250 juta US dollar. Di tahun 1999, BlackRock go public dengan harga saham 14 dolar. Kini BlackRock bahkan lebih besar dari bank terbesar di dunia, yaitu adalah ICBC. Dengan AUM sebesar 7 triliun, Vanguard adalah mutual fund provider terbesar di dunia dan terbesar kedua di dunia untuk menerbit ETF setelah BlackRock. Vanguard didirikan oleh John C. Bogle di tahun 1975. Tepatnya setelah John C. Bogle dipecat dari perusahaannya Wellington Management Company. Bogle meninggal dunia pada 2019 dan saat ini Vanguard dinahkodai oleh Mortimer J. Buckley. State Street adalah salah satu investment fund tertua di Amerika. Di tahun 2014, State Street diakuisisi oleh BlackRock sebesar 375 juta US dollar. Ini secara cash dan 50 juta US dollar dalam bentuk saham. Jadi boleh dibilang State Street sekarang adalah kepanjangan tangan dari BlackRock yang mayoritas sahamnya juga dimiliki oleh Vanguard. Kemudian mengapa Big Three dianggap menjadi penguasa dunia? Big Three hampir menguasai semua mega korporasi di dunia. Misalnya di sektor e-commerce, BlackRock punya Amazon dan menguasai 3,62% bersama Vanguard sebesar 6,33%. Di sektor teknologi, Big Three punya Google, Microsoft, Apple, dan masih banyak lagi. Di sektor minyak, BlackRock bersama Vanguard menjadi investor institusi terbesar dari Exxon. Di sektor medis, Big Three punya Pfizer, Johnson & Johnson, dan masih banyak lagi. Di sektor perbankan, Big Three punya JP Morgan Chase, Bank of America. Di sektor transportasi, Big Three punya Boeing, Tesla, General Motors. Di sektor aparel, Big Three punya Nike, Adidas, Guess. Di sektor entertainment, Big Three punya Netflix, Disney, Marvel. Di sektor food and beverage, Big Three punya PepsiCo, Coca-Cola, Bayer, Starbucks, dan masih banyak lagi. Tentu aja listnya nggak berhenti sampai di sini guys. Kalau dibuka satu-satu ya nggak akan ada habisnya karena mereka punya semuanya. Teman-teman bisa coba riset sendiri dan pasti akan mind-blowing. BlackRock juga adalah salah satu investor asing terbesar di China, Australia, Hong Kong, dan masih banyak lagi. Nanti mungkin kita akan bahas di video lain tentang emiten yang dipegang oleh The Big Three ini. Intinya, Big Three menguasai hampir semua sektor, dan sebagai shareholder, mereka menguasai decision making dari perusahaan-perusahaan global melalui ETF yang diterbitkan mereka. Dan hak votingnya dimiliki oleh para fund manager The Big Three ini. ETF itu seperti sekeranjang saham yang bisa kita beli bersamaan tanpa perlu beli saham satuan. Misalnya ada ETF S&P 500, ada ETF Syariah Company, ada ETF Teknologi Company, dan lain-lain. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan investment fund atau mutual fund seperti Vanguard atau BlackRock. Dengan ETF, investor bisa diversifikasi secara otomatis. Kita nggak bisa lepas dari Big Three, mulai makan, minum, lifestyle, apa yang kita pakai, apa yang kita tonton, semuanya dikuasai oleh Big Three. Mereka nggak sekedar menguasai perbankan seperti elit global yang sebelumnya, tapi mereka menguasai semua ekosistem kehidupan manusia. Dan yang terakhir, BlackRock bekerja sama dengan Coinbase untuk ekspansi market kripto. Dalam 5 hari terakhir, saham Coinbase udah naik lebih dari 50%. Dan kebetulan Coinbase udah di listing di GoTrade Indonesia.
Buat teman-teman yang mau install GoTrade Indonesia, linknya ada di kolom deskripsi ya. Ada saldo gratis $2 buat teman-teman. Kalau Big3 masuk ke market kripto, menaikkan market kripto jadi 5-10 kali lipat dari hari ini, itu sesuatu yang mudah banget. Apalagi kalau cuma sekedar mengembalikan ke 3 triliun. Big3 juga menguasai opini publik melalui media. Big3 menguasai 16% saham Fox, 16% saham CBS, 13% saham Comcast. Comcast sendiri adalah pemilik dari NBC, MSNBC, CNBC, dan Sky Media Group. Big3 juga memiliki saham 12% di CNN, 12% saham di Disney, 10-14% saham di Janet Daily, dan masih banyak lagi. Dengan menguasai media, mereka bisa buat berita apapun yang mereka mau. Strategi buy the rumor, sell the news, ya mereka ini mastermind-nya. Nah, sebagai penyeimbang nih, saya akan sajikan juga berita dari Reuters, yaitu sanggahan dari Vanguard dan BlackRock, yang mengatakan semua saham dibeli dengan dana para investor. Jadi BlackRock dan Vanguard menurut sanggahannya bukan pemilik dari perusahaan yang sahamnya mereka miliki. Mereka bukan pemilik langsung, tapi mereka adalah representasi dari investor. Hak voting yang sangat besar, ini membuat Profesor Pavlova, seorang profesor di bidang finance, mengkhawatirkan vote yang digunakan oleh para fund manager itu bukan representasi akurat dari investor. Mulai 2022, BlackRock mulai mencoba untuk memberikan hak voting pada para investornya. Sekitar 40% dari aset yang dikelola akan eligible untuk mendapatkan hak voting. Pertanyaannya, yang 60%-nya gimana ya? Amerika punya paham American Citizen and Company First. Pemerintah Amerika turut punya andil dalam kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika di negara lain. Contohnya nih, Amerika pernah menggulingkan pemerintahan Guatemala karena bisnis United Fruit Company diganggu. Operasi yang dilaksanakan oleh CIA itu diberi nama Operation Pipi Success, yang kemudian menggulingkan presiden terpilih Jacobo Arbenz dan berakhir dengan revolusi Guatemala. Bahkan ada sebutan Banana War untuk perang demi melindungi bisnis Amerika di sekitar Karibia, Kuba, dan Honduras. Amerika juga pernah menggulingkan pemerintahan Iran karena permintaan dari Inggris untuk melindungi bisnis Anglo-Persian Oil Company yang sekarang bernama BP. Ketika krisis, pemerintah Amerika melalui Federal Reserve akan mengeluarkan stimulus atau quantitative easing yang membeli surat utang perusahaan Amerika di open market. Dan yang diuntungkan adalah tentu saja perusahaan Amerika. Tapi yang paling diuntungkan dari kebijakan ini adalah the Big3. Sementara kita, masyarakat biasa, ketiban efek sampingnya yaitu inflasi.